Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu semangat, ceria, dan kalian adalah anak-anak yang hebat. Sebelum pembelajaran kita mulai, selalu Bu Ina ingatkan kalian untuk yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kerjakan tepat pada waktunya, jangan menunda-nunda. Tambah sholat yang sunnah, misal sholat duha, sholat tahajud, itu tambah baik. Yang kedua, rutin murojaah tilawati. Di murojaah dibaca, kemudian seminggu sekali atau seminggu 2 kali boleh disetorkan kepada pengampunya masing-masing. Yang ketiga, rutin murojaah hafalan Al-Quran. Yang keempat, belajar mandiri dan manut kata orang tua. Dan yang terakhir, bantulah orang tuamu semampu kalian. Boleh menyapu, boleh mencuci piring, merapikan kamar, menyiram tanaman, dan yang lain-lain. Kalian anak-anak hebat. Dan hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tentang tumbuhan sendiri, Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan segala macam tumbuhan, maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Dalam ayat terakhir disebutkan, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Silahkan teman-teman buka Quran surat Al-An'am ayat 99. Dan seperti teman-teman yang ketahui, tumbuhan itu tumbuh dari apa? Yang pertama, biji dulu, kemudian kecambah, tumbuh, berbunga, kemudian berbuah. Luar biasa. Kita sebut dulu pertumbuhan, yaitu dari kecil kemudian menjadi besar. Kalau perkembangbiakan ya dari sedikit kemudian menjadi banyak. Cara perkembangbiakan tanaman ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan alami. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan buatan. Kenapa disebut buatan? Karena perlu proses bantuan manusia, misalnya stek, mencangkok, dan lain-lain, menyambung, menempel, merunduk. Kemudian dalam perkembangbiakan tumbuhan itu ada salah satu contoh buah yang bisa kita temukan di rumah kita, misal nanas, itu pembit-bitannya dengan tunas. Kalau bawang merah itu juga dengan tunas. Umbi lapis terdiri dari daun, kemudian melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Kalau pohon pisang itu berkembang biak dengan membentuk anak pisang yang disebut sebagai tunas. Tumbuh-tumbuhan yang kita sebutkan tadi, perkembangbiakannya itu mempunyai manfaat apa? Yang pertama, tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen dan bisa mengurangi karbon dioksida. Yang kedua, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Yang ketiga, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Luar biasa. Yang keempat, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. 5. Tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita agar bisa merawat tumbuhan maupun merawat hewan dengan baik? Untuk tumbuhan, yang pertama, tanaman itu disiram 2 kali sehari, kemudian diberi pupuk, kemudian membasmi hama yang ada dalam tanaman. Kalau hewan peliharaan, apa yang bisa kita lakukan? Membuat kandang, kemudian diberi makan, dan kalau itu sakit bisa dirutin memeriksa kesehatan hewan. Ingat, dalam hadis
riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, tidak seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung dan manusia, melainkan hal itu adalah sedekah. Jadi dari sini kita belajar tentang rawatlah, sayangilah tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar kita, dan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu dulu cukup untuk hari ini, singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tetap belajar dari rumah. Semoga bisa segera bertemu kembali di sekolah, sudah kangen sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.